Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? I hope so. Be healthy, be fun, and be the best ya. Oke, hari ini kita sudah sampai pembelajaran ketiga dan keempat. Nah, ini kita akan mulai untuk pembelajarannya ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Oke, kita telah mengetahui berbagai penemuan yang bermanfaat ya untuk mempermudah kehidupan manusia. Tahukah kamu beberapa penemuan lain di bidang olahraga? Ayo, kemarin yang menciptakan permainan basket. Sekarang kita akan membahas tentang permainan sepak bola. Penemuan permainan olahraga sepak bola. Sejarah olahraga sepak bola hingga saat ini masih mengundang perdebatan ya. Beberapa dokumen menjelaskan bahwa sepak bola lahir di masa Romawi kuno. Nah, organisasi yang menaungi semuanya itu adalah FIFA. FIFA sebagai badan sepak bola dunia secara resmi menyatakan bahwa sepak bola lahir dari daratan Cina, yaitu berawal dari permainan masyarakat Cina pada tahun 206 sebelum Masehi yang dikenal sebagai sucu ya, artinya menerjang bola kulit dengan kaki ya, dengan aturan menendang dan menggiringnya. Bill Murray, seorang sejarawan sepak bola, berpendapat lain. Permainan sepak bola telah dikenal sejak awal Masehi ya. Pada saat itu, masyarakat Mesir kuno sudah mengenal teknik menendang bola yang terbuat dari buntalan kain linen. Sisi sejarah yang lain adalah Yunani purba yang juga mengenal sebuah permainan yang menggunakan bola, yaitu episkuro. Bukti sejarah ini tergambar pada relief museum yang melukiskan anak muda menendang bola dan memainkan dengan pahanya. Sejarah sepak bola modern dan telah mendapat pengakuan dari berbagai pihak adalah dari Inggris, yang dimainkan oleh sekolah-sekolah pada pertengahan abad ke-19. Tahun 1857 berdiri klub sepak bola pertama di dunia. Pada tahun 1863 berdiri Asosiasi Sepak Bola Inggris yang bernama Football Association yang disingkat dengan FA ya. Badan ini mengeluarkan peraturan permainan sepak bola sehingga bola menjadi lebih enak untuk dinikmati oleh para penonton. Nah, setelah kita membahas tentang sepak bola, perlu adanya teknik-teknik khusus ya dalam permainan sepak bola. Salah satunya itu yaitu lari. Kita hari ini akan membahas tentang lari cepat sprint. Apa yaitu lari cepat sprint? Lari cepat atau sprint adalah sebuah perlombaan lari di mana peserta berlari dengan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang harus ditempuh ada 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Sprint bertujuan untuk melatih kecepatan. Kategori jarak yang harus ditempuh disesuaikan dengan kelompoknya ya. Perhatikan pada gambar dulu. Ini posisinya ini. Ini termasuk dari contoh lari sprint. Kamu dapat melakukan variasi permainan lari cepat dalam kelompok juga ya, misalnya lomba lari berkelompok dan lomba lari estafet. Sudah tahu kan ya untuk lari estafet? Estafet itu dengan menggunakan apa? Ada yang tahu? Tongkat ya, iya. Dari tiap tongkat menuju jarak tertentu nanti dikasihkan ke pelari kedua dan seterusnya hingga pelari keempat atau terakhir. Penyerahan tongkat harus dilakukan secara cepat mungkin ya. Nah, ini adalah kita membahas tentang penemu lampu lalu lintas ya. Masih ingat nggak? Lampu lalu lintas itu termasuk rangkaian? Ada yang tahu? Rangkaian paralel ya, karena ketika satu hidup, yang lainnya bisa mati juga. Ketika lainnya mati, yang lainnya misalnya yang hidup cuma warna hijau, berarti kita kan harus jalan ya.
Itu salah satunya dari penemuan yang sangat membantu kita, khususnya dalam beraktivitas di jalan. Siapakah penemu lampu lalu lintas? Ya, penemunya itu adalah namanya Gareth Augustus Morgan. Adalah penemu lalu lintas pada tahun 1923 ya, yang sekarang digunakan di semua negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam ya, peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadinya kecelakaan. Lampu lalu lintas, temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel ya. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris aja, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet. Perhatikan ini. Ini disusun secara berderet. Ya, jangan salah ya. Kalau untuk paralel berarti berderet. Ya. Kemudian, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung pada sumber energi ya. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut atau dimatikan, maka komponen lain akan tetap berfungsi tanpa mengganggu sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapat pada 3 buah lampu yang saling berhubung secara paralel. Sungguh mulia ya tujuan Morgan untuk menciptakan lampu lalu lintas. Bayangkan apabila tidak ada lampu lalu lintas, kita jadi pusing untuk menyeberang atau mengatur jalan raya ya. Terima kasih, Gareth Augustus. Nah, di slide sebelumnya, kita kan sudah membahas tentang manfaat dari penemuan lalu lintas. Apakah kamu masih ingat apa manfaatnya tadi? Jadi bisa untuk mengatur lalu lintas ya. Nah, bagaimana cara membuat rangkaian lampu lalu lintas secara sederhana? Nah, ini contohnya lebih gampang ya. Ini kan menggunakan rangkaian paralel. Jadi nanti kabelnya disusun secara berderet. Coba perhatikan pada gambar ya. Ini contoh rancangan rangkaian lampu lalu lintas sederhana. Di sini ada power on off, ini ada lampu, ini juga ada 3 baterainya. Jadi ketika satu dinyalakan, yang 2 ini bisa saja ini tidak nyala ya, karena ini di off kan. Nah, tadi itu untuk yang beberapa tugas itu ada yang salah ya, cuma dirangkai lurus saja. Padahal untuk rangkaian paralel itu harus berderet seperti ini. Diperhatikan berderet ya. Jadi kesimpulannya, rangkaian lampu lalu lintas terdiri dari 3 rangkaian, yaitu rangkaian misalnya nanti rangkaian lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Ketiga rangkaian tersebut langsung terhubung pada baterai ya. Sehingga jika salah satu atau lebih rangkaian dimatikan atau di-off-kan, tidak berpengaruh pada rangkaian lain. Jadi rangkaian lain bisa menyala. Oke, dari tadi kita sudah membahas tentang rangkaian paralel dan penemu rangkaian paralel ya. Kali ini kita akan membahas tentang hak dan tentang kewajiban kita sebagai pelajar. Pada pertemuan sebelumnya kamu telah belajar tentang penemu jam ya. Sudah salah satu manfaat dari penemuan jam adalah membantu kita disiplin. Dengan disiplin kita dapat mengerjakan tugas secara tepat waktu. Bagaimana? Kalian sudah mulai menerapkan disiplin apa belum? Kita akan membahas satu persatu ya untuk pembelajaran 4. Nah, coba perhatikan gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nah, apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya? Kita bahas satu persatu ya. Nih, apa kewajiban kita sebagai pelajar? Kalau nomor 1 ini kewajibannya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kalau digambarkan secara sembarangan, tapi kewajiban kita sebenarnya itu membuang sampah pada tempatnya.
Yang kedua, ini kewajiban sesungguhnya untuk belajar itu adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau yang nomor 2 ini kan bersender ya, tidak sungguh-sungguh, agak malas ini. Yang ketiga itu contoh kerja kelompok ya, mengerjakan tugas kelompok bersama dan tidak mencoret-coret meja. Itu contoh dari kewajiban kita sebagai pelajar. Yang pertanyaan kedua, apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Kalau nomor 1 kan membuang sampah sembarangan, berarti belum melaksanakan. Nomor 2, sambil tidur-tiduran, belum melaksanakan. Ya, nomor 3 ini mereka sudah mengerjakan tugas secara berkelompok dan tidak mencoret-coret meja. Apakah dampak bagi diri sendiri? Nomor 1, jika banjir, dia sendiri juga ikut berdampak, kena banjir juga. Gambar 2, nah ini nilai sekolahnya jadi turun ya kalau kita nggak rajin belajar. Ya, nomor 3 ini, gambar 3, tugas sekolah dikerjakan lebih mudah dan lebih cepat ya kalau untuk tugas kelompok. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Nomor 1 ini jelas ya, lingkungannya menjadi kotor, dapat menimbulkan banjir. Kalau ini nomor 2, lingkungannya tidak ada dampaknya. Ketiga itu, ketika kita bekerja kelompok dan tidak mencoret-coret meja, maka meja akan tetap bersih. Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Nomor 1, kalau dampak bagi orang lain, membuat orang lain jelas tidak nyaman ya. Kita merasakan buang sampah sembarangan, kita jadi merasakan bau dan lain sebagainya. Jika banjir, semuanya orang berdampak. Yang kedua, ini gambar 2, orang lain enggan mengerjakan tugas kelompok. Kalau males-malesan kayak gini, gimana nih tugas kelompoknya ini? Yang ketiga, gambar 3, dipercaya orang lain untuk diajak mengerjakan kelompok kembali karena kerja timnya bagus ya. Oke, itu adalah sebagai contoh kewajiban yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dan ada juga yang tidak bertanggung jawab ya. Sebagai contoh yang tidak bertanggung jawab tadi membuang sampah sembarangan, belajar malas-malas sambil tidur. Kalau yang bertanggung jawab itu yang mengerjakan tugas kelompok bisa bersama-sama, tidak mencoret-coret meja, itu contohnya sebagai pelajar. Ini Miss sudah ringkaskan ya untuk kewajiban pelajar. Yang pertama, rajin belajar. Dampaknya, ya nilai sekolahnya kalau tidak dilaksanakan ya ini, nilai sekolahnya rendah. Yang kedua, menyelesaikan tugas tepat waktu. Kalau tidak dikerjakan bagaimana? Tugasnya menumpuk. Ya siapa ini yang tugasnya menumpuk? Yang ketiga, menaati peraturan sekolah. Jika tidak dilaksanakan berarti mendapat hukuman. Yang keempat, menghormati guru. Jika tidak dilaksanakan, kurang mendapat perhatian dari guru. Yang kelima, menjaga kerukunan dengan teman, saling menjaga dan menghormati teman ya. Apabila tidak dilaksanakan, maka membuat suasana tidak nyaman. Jadi temannya kadang malas berteman seperti itu karena tidak menjaga kerukunan dan dengan teman. Di bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kalimat efektif ya. Sebenarnya kalimat efektif itu gampang sekali, ada subjek, predikat, objek, keterangan, tidak bertele-tele ya. Jadi kalimat yang mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Jadi tidak ada pengulangan kata yang bermakna sama. Sebagai contoh ini, perhatikan nomor 1. Dia itu hemat tidak menuliskan kata yang bermakna sama, tadi benar ya. Ini sebagai contoh nomor 1. Nih. Para tamu-tamu duduk di kursi. Sudah ada para, sudah ada tamu. Para kan apa makna dari kata para ya? Nah, kata para sendiri, ini kata para, menunjukkan banyak ya. Kan para itu maknanya sudah banyak. Sedangkan tamu-tamu berarti menunjukkan lebih dari satu tamu. Jadi sama aja, nggak efektif kalimatnya. Harusnya yang benar ini seperti ini. Tamu-tamu duduk di kursi atau para tamu duduk di kursi. Jadi tidak ada pengulangan lagi. Nah, ini kan ini yang benar di sini. Kalau yang tadi kan para tamu-tamu salah, yang benar yang ini. Satu saja yang digunakan. Sebagai contoh yang lainnya,
penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Gimana ini ya memahaminya? Agak pusing juga ya. Banyak kata-kata yang diulang. Nah, kalimat efektif agar bisa dapat dipahami lebih cepat. Sebagai contohnya yang benar itu ini. Ini yang benar ya. Berarti penemu yang pertama kali. Jadi ada beberapa kata yang harus dihilangkan. Yang kedua, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Sudah ada para bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang benar itu di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Paranya dihilangin saja ya. Nih, dihilangin. Nah, kemudian lalu televisi kemudian terus berkembang. Sudah ada kata lalu, kemudian salah ya. Yang benar itu lalu televisi terus berkembang. Jadi kata kemudian ini tidak dipakai biar lebih efektif kata-katanya. Nah, ini yang terakhir. Kemarin kami sudah menjelaskan tentang keliling lingkaran. Sekarang kita akan membahas tentang luas lingkaran. Luas lingkaran sendiri itu adalah daerah yang dibatasi oleh kurva lingkaran dapat disebut sebagai luas daerah lingkarannya. Gampangnya luas lingkaran itu gampang ya. Pi kali R kuadrat. Untuk Pi-nya sendiri dapat menggunakan 3,14 atau 22,22/7. Kalau ada 22/7 itu berarti angkanya kelipatan dari angka 7. Nah, atau juga bisa menggunakan rumus apabila soalnya menggunakan diameter ya. Jadi 1/4 kali Pi kali diameter pangkat 2. Jadi perbedaannya itu ada di 1/4. Kalau ruji-ruji R-nya itu atau jari-jarinya itu langsung Pi kali R kuadrat. Kalau ada diagonalnya 1/4 Pi D kuadrat. Nah, ini. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Pelajari dengan benar ya untuk video ini. Bagi yang sudah selesai pembelajaran, absensi di kolom komentar video Miss Septi ya. Dan yang kedua, melanjutkan tugas kemarin yang belum mengerjakan. Yang ini tugasnya sangat sederhana banget, cuma 3 aja, ditulis di buku ya. Apa itu kewajiban? Yang kedua, kewajiban kalian sebagai pelajar itu bagaimana? Dan apabila tidak dilaksanakan itu akan berdampak pada apa saja. Itu semua ada di video Miss Septi ya. Apa boleh dikembangkan juga boleh. Kemudian gambarlah lingkaran beserta rumus luasnya. Gampang sekali ya. Ini belajar sedikit-sedikit, tapi kalian harus paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.